dapatkan dan bisa kita amalkan. Ini salah satu keutamaannya adalah dapat menghapus dosa kecil setahun yang lalu dengan melakukan amalan saum Asyura. Hadirin yang sama-sama baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa mengikuti atau menghadiri majelis taklim ini, ya, mudah-mudahan yang sakit bisa disehatkan, terus yang sedang umroh juga mudah-mudahan umrohnya bisa mabrur. Amin. Mudah-mudahan kita juga seluruh amal ibadah yang diamalkan dari mulai akhir balik sampai saat ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah sampai akhir hayat nanti dapat menjadi wasilah kita diberikan separuh wisma kelak. Insyaallah kita saat ini akan melanjutkan tadabbur Al-Quran seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Selasa, ya. Kalau materi saya yang sebelumnya saya lupa ayat tentang, tapi karena memang ini momen yang penting di awal bulan yang mulia ini, ya saya akan menyampaikan terkait dengan keutamaan bulan Muharram, karena bulan ini merupakan salah satu bulan mulia yang Allah muliakan, ya, yaitu bulan Ashurul Hurum. Bulan Ashurul Hurum itu ada berapa bulan, Pak? Ada 4. Apa aja? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi di bulan yang mulia ini, Masya Allah, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan. Ini salah satu keutamaannya adalah dapat menghapus dosa kecil setahun yang lalu dengan melakukan amalan saum Asyura. Asyura 2 hari lagi. Tapi kita insya Allah mulai besok saum Tasyu'a. Sekarang kan tanggal 8, dan besok puasa Tasyu'a, terus hari Kamis itu puasa Asyura. Nah, itu keutamaannya adalah dihapuskannya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ya, ini tadi sebaik sahih, ya, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan untuk puasa Muharram. Nah, kita saat ini bersyukur, ya, karena sudah diingatkan. Nah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk mengamalkannya. Di mana saudara-saudara kita yang lain banyak yang belum tahu dan tidak diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Karena kita saat ini berharap ingin masuk surga tanpa hisab, maka seluruh amalan-amalan sunnah itu kita usahakan untuk diamalkan semua. Nah, ini saum besok, saum Tasyu'a. Kenapa saum Tasyu'a? Karena
umat Yahudi juga sama melakukan saum Asyura tanggal 10. Untuk membedakan dengan mereka, kita ditambah saumnya ya, di tanggal 9. Ya gitu. Jadi insya Allah semua siap niat amal ya besok. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga kemampuan untuk bisa melaksanakan. Jadi di bulan Muharram ini banyak sekali sebetulnya terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang memang kita bisa mendapatkan itu dari beberapa peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tersebut itu sangat banyak di bulan terjadi di bulan Muharram. Salah satunya ada yang tahu salah satu peristiwa-peristiwa di zaman Nabi yang terjadi di bulan Muharram. Ya, yang sering kita dengar ya, itu kebanyakannya terjadi di bulan Muharram. Ya, salah satunya diterimanya tobat Nabi Adam. Tobat Nabi Adam setelah sebelumnya dikeluarkan dari surga, ya, dari surga Allah, terus beliau tobat. Nah, tobatnya itu diterima sama Allah di bulan Muharram. Maka kita dianjurkan agar banyak-banyak berdoa di bulan Muharram ini. Terus juga diselamatkannya Nabi Nuh dan kaumnya ya dari banjir bandang. Nah, itu peristiwa tersebut itu terjadi di bulan Muharram juga. Ya, Nabi Nuh dimasukkan ke kapal beserta 70 pengikutnya, terus diselamatkan oleh Allah. Dan yang tidak ikut Nabi Nuh, yang tidak taat kepada Allah, bahkan yang mengolok-olok Nabi Nuh, ya, ditenggelamkan sekalipun istri atau anaknya. Jadi ibrah dari kejadian itu, kita nggak usah bersedih hati kalau memang anak atau istri kita sudah kita ikhtiarkan untuk taat kepada Allah, terus mereka nggak bisa ikut juga. Ya, ada yang sampai sakit-sakitan ya. Salah satu jamaah saya tuh karena anaknya nakal ya, merasa gagal dalam mendidik anak. Ya, tapi dengan peristiwa ini kita bisa dapat pelajaran, kita itu tidak diberikan wewenang untuk bisa merubah manusia. Tugas kita itu hanya sekedar berikhtiar, karena seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Nah, yang berhak merubah seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya berikhtiar, karena yang akan dihisab itu nanti apa yang kita lakukan. Ya. Jadi target kita berdakwah itu bukan untuk merubah, ya, tetapi hanya untuk mengamalkan perintah Allah saja untuk diri kita sendiri. Yang tujuannya bukan untuk merubah orang lain. Nah, sebagaimana di Nuh juga sama. Ya, jangankan kita sekelas orang biasa, sekelas Nabi juga tidak bisa merubah anak dan istrinya untuk taat kepada Allah. Ya, jangankan sekelas Nabi Nuh, orang yang termulia sekalipun di dunia ini, Rasulullah SAW, itu tidak bisa merubah pamannya sendiri. Ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di bulan Muharram ini. Ya. Terus juga terjadi di bulan Muharram ini yang diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Raja Namrud yang membakar tubuhnya. Nah, Nabi Ibrahim ini peristiwa tersebut terjadi di bulan Muharram juga. Ya, ketika Nabi dimasukkan ke dalam api, ya, subhanallah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jangankan badannya, ya, kainnya saja tidak terkena oleh api.
Nah, itu membuktikan bahwa kalau kita istiqomah untuk taat kepada Allah, ya, seluruh ya, makhluk yang ada di dunia ini sama Allah dikendalikan. Ya. Api yang tadinya seharusnya panas, ya, menurut matematika manusia, Nabi Ibrahim akan terbakar. Tetapi menurut hitungan matematika Allah, ya, api yang tadinya sifatnya panas berubah menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim juga nyaman di dalam api. Nah, kita di sini yang memang mengaku beriman, apalagi kita berusaha mencapai level iman mutakin, kita harus bisa memantaskan diri bahwa setiap apapun kondisinya, dimanapun kita berada, ya, kita harus bisa membuktikan kita bisa nyaman seperti Nabi Ibrahim. Ya. Itu jangan sampai ada rasa mengeluh, terusnya marah ataupun gelisah, ya. Ya, karena kalau orang yang bertakwa itu hatinya akan selalu tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kita akan selalu diberikan ketenangan. Karena kenapa? Karena di hati kita yang bisa membahagiakan kita itu adalah hanya Allah, bukan makhluk, bukan harta, bukan keluarga, bukan siapapun. Dalam kondisi apapun kita bisa bahagia. Ya. Nah, itu kita coba memantaskan diri dan membuktikan kita orang yang bertakwa itu seperti itu, tidak banyak mengeluh, tidak marah, tidak menyalahkan orang lain. Ya. Itu tugas kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin apapun yang terjadi, karena kita niatnya karena Allah itu akan disyukuri, ya, dan akan selalu merasa bahagia. Ya. Tuh, jadi ibrah dari peristiwa-peristiwa di bulan Muharram ini kalau kita pelajari, kita akan bisa mendapatkan keutamaannya, keutamaan sehingga kita semakin meningkat ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kita semakin semangat untuk mengamalkan ibadah-ibadah, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghair makhluk. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Terus ini juga terjadi di bulan Muharram ini, ya. Nabi Yunus itu kejadian peristiwa ketika dimakan oleh ikan nun, ya, oleh ikan nun itu terjadi bulan Muharram. Ya. Jadi Nabi Yunus ini karena meninggalkan dakwahnya langsung dimakan sama ikan nun, terus dipulangkan lagi. Nah, itu terjadi di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram sehingga Nabi Yunus itu, ya, alhamdulillah ketika dipulangkan bisa menyadarkan atau mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga berikutnya yang terjadi di bulan Muharram ini adalah ketika Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya yang berkepanjangan, ya, bertahun-tahun, ya, menderita. Nah, itu disembuhkan. Nah, ibrahnya kan berarti kita harus banyak bersabar, ya, walaupun kita banyak masalah kita itu kecil, ya, karena tidak sebesar Nabi Ayub. Nabi Ayub itu benar-benar bersabar dan ridho dengan segala ketentuan Allah yang memang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu. Terus juga berikutnya yang terjadi di bulan Muharram adalah diampuninya Nabi Muhammad SAW dari kesalahan yang telah lewat dan kesalahan yang akan datang. Ini terjadi di bulan Muharram. Ya. Dan juga dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara. Jadi dibebaskan dari penjaranya itu terjadi di bulan Muharram. Dan disembuhkannya keutamaan Nabi Yakub dengan wasilah kayak Nabi Yusuf. Ya. Itu jadi banyak sekali yang terjadi di bulan Muharram ini, Masya Allah. Nah, adapun sekarang kita masuk di bulan Muharram ini kan tahun baru, ya, tahun baru umat Islam. Nah, tahun baru umat Islam ini
banyak orang yang menyikapinya meniru-niru kaum Yahudi ya, dan seperti melakukan tahun barunya Masehi ya, dengan acara yang tidak berfaedah atau yang banyak mudorotnya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita memanfaatkan bulan Muharram ini dengan mempelajari apa yang memang saya perintahkan kepada kita. Apabila kita perhatikan di bulan Muharram ini, kita mengevaluasi diri bahwa di tahun baru ini ya, kita bisa mengetahui waktu saat ini itu di zaman saat ini ya, ada 3 dimensi yang perlu kita ketahui dan perlu kita sikapi sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan fitrahnya seorang muslim ya. Jadi dimensi tersebut itu yang pertama dimensi masa lalu, dimensi saat ini, dan dimensi masa depan. Nah, ini kita akan bedah di dalam Al-Quran menyikapi ketiga dimensi waktu tersebut. Jadi seluruh manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami ketiga dimensi tersebut gitu ya. Nah, dimensi yang tahun lama itu kita sikapi dengan bacaan istighfar ya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Di tahun lalu kita sudah banyak melakukan dosa ya, di tahun lalu itu sudah banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan atau ketidaktahuan kita, kebodohan kita, sehingga kita tidak mengikuti perintah Allah sepenuhnya ya. Nah, itu Allah sampaikan ya, agar kita bermuhasabah diri ya. Terdapat di Quran surat yang biasa kita suka baca ya, Al-Hasyr 59 ayat 18. 59 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat kita diperintah untuk bermuhasabah diri dan kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan. Ya, jadi ini ayat yang prioritas yang harus kita hafal, ya, harus kita hafal dan juga harus kita amalkan. Ya, karena ayat ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap apa yang kita amalkan. Segala sesuatu itu harus kita rencanakan, ya. Bukan kumaha engke tapi engke kumaha. Ya, itu ini kita ikutin 59:18. Kan ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, ibadah yang dapat diterima itu yang pertama diniatkan karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasulullah.
Nah, ketika kita mengamalkan ibadah atau aktivitas yang kita lakukan, ya baik itu ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, ya jangan mengikuti kebanyakan orang, jangan mengikuti nenek moyang, jangan mengikuti hawa nafsu kita, ya mengikuti siapa? Kalau kita merencanakan segala sesuatu itu mengikuti Al-Quran. Qurannya surat berapa ayat berapa? 59, 18 gitu. Jadi segala sesuatu ini kita libatkan Al-Quran, ya. Apapun yang kita kerjakan libatkan Al-Quran, ya. Kita mendapatkan musibah, oh ya pokoknya saya itu harus 14/7, ya. Itu dengan Al-Quran terus. Oh supaya kita bahagia, oh ya saya kalau bahagia itu 13/9 terus, ya. Al-Quran semua. Benar-benar Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, ya. Bukan hidup kita itu mengikuti hawa nafsu, ya, bukan mengikuti kebanyakan orang atau mengikuti orang tua, ya. Itu. Jadi sanadnya harus kita cek, divalidasi apa yang kita lakukan, seluruh ibadah itu ya dipastikan semuanya sudah sesuai dengan hukum syariat. Nah, jadi ayat ini ya terkait dengan kita menyikapi masa lalu dengan istighfar, ya, dengan melakukan membacakan astagfirullahaladzim, ya. Ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan hari esok. Nah, untuk merencanakan hari esok itu kita harus mengetahui atau bermuhasabah diri terlebih dahulu. Apa saja kekurangan kita, apa saja yang belum kita ketahui, kita belum tahu surat apa, ya, kita belum tahu ayat apa, kita belum mengamalkan ayat yang mana, itu terus di muhasabah diri dia, terusnya diperiksa, ya, untuk nanti direncanakan. Jadi tahun baru ini direncanakan. Kalau di konstruksi di saya itu, ya kalau ingin mengerjakan satu proyek itu pasti dibikin schedule-nya, time schedule, ya, sedetail mungkin. Nah di bab ibadah juga sama, kita dibikin schedule-nya, misalkan tahun ini targetnya saya harus harus hafal surat apa yang memang kita belum hafal di situ, ya. Jadi direncanakan nanti akan dihisab dan memang itu nanti akan menjadi saksi di akhirat, ya. Itu jangan sampai kita melaksanakan kehidupan ini tidak ada perencanaan, harus punya kurikulum kehidupan. Itu tanda-tanda orang berkualitas. Ya, tapi kalau orang yang biasa-biasa saja hidupnya itu nggak ada perencanaan, ya, jalan seperti biasanya aja, gitu, mengikuti kebanyakan orang, gitu ya, ikutin hawa nafsu. Nah itu orang yang tidak berkualitas, gitu ya. Tapi orang yang berkualitas ada perencanaannya. Kita bermuhasabah diri, ya, terusnya anak istri kita, saudara kita yang belum taat, ya, itu bagaimana caranya supaya mereka bisa taat kepada Allah, ya, harus dibuat mekanisme dakwahnya. Seperti yang memang saya lagi praktekkan sekarang juga, diadakan tadabbur siang, ya, setiap hari Kamis. Kalau Seninnya di Gandapura setiap hari Seninnya itu menjelang buka saum sunat, ya, dari mulai 4:30 sampai maghrib, yang itu tadabbur. Setelah tadabbur nanti ada buka saum sunat bersama, itu di Seninnya di Gandapura, terus hari Kamisnya di Gede Bage, di Pasar Gede Bage. Itu diamalkan, itu salah satu bentuk ikhtiar, ya. Ikhtiar kita dakwah. Kalau nanti bapak-bapak ada yang peluangan waktu, boleh ikut sama-sama ngaji di berbagai siangnya, ya. Kita sambil dakwah mengamalkan saum sunnah juga Senin Kamis, ya. Seninnya di Gandapura, terus Kamisnya di Gede Bage dekat di sini, tinggal berapa. Itu salah satunya perencanaan, ya, direncanakan. Jadi seluruh waktu yang kita amalkan, seluruh harta yang kita dititipkan dari Allah itu kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk dijaga Allah, ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya kita buka surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat 8. Surat 2 ayat 8. Boleh.
من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadis ini Allah sampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya kematian. Kita akan kembali kepada Allah, ya, dan semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang kita lakukan, amalkan saat ini itu akan ada rekamannya, akan ada CCTV-nya, nanti akan diputar kembali di akhirat, ya, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ketika kita dimanapun berada, ya, dalam kondisi apapun harus siap-siap, apabila malaikat Jibril datang kepada kita, pastikan kita bisa husnul khotimah. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus mengamalkan Bapak Rasul kelima dua, ya, fajburuni ajkurkum. Kita harus selalu ingat kepada Allah terus, ya. Nanti kalau kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita, dilindungi. Nah, tanda-tanda ingat kepada Allah itu, ya, selalu melibatkan seluruh aktivitas itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu tanda-tanda kita ingat kepada Allah. Tetapi kalau kita melakukan seluruh aktivitas kita tidak melibatkan Quran dan Sunnah, itu tidak berzikrullah. Terus tanda-tandanya lagi, ya, hati kita akan selalu tentram, hati kita akan selalu bahagia, ya, dalam kondisi apapun, ya. Kita mempunyai banyak masalah, ya. Memang fitrah seorang manusia itu, kalau kita punya banyak masalah itu, ya, kita kan merasa sedih, terusnya kita ada emosi, ya, terusnya menyalahkan orang lain. Itu tanda-tanda orang yang hatinya kotor. Tapi kalau orang yang ma'rifatullah, bisa mengenal Allah, ya, pasti akan mengetahui bahwa seluruh yang terjadi di dunia ini berikut dengan permasalahan yang kita alami itu merupakan skenario Allah, ya, yang bagaimana kita harus menyikapinya. Kalau kita menyikapinya tidak sesuai dengan hukum syariat, nanti akan menjadi banyak mudarat. Tetapi kalau kita mengikuti hukum syariat, maka semua yang terjadi tersebut itu akan menjadi kemaslahatan. Misalkan kita diberikan masalah sama Allah, tetapi karena kita menyikapi dengan hukum syariat, ya, masalah tersebut itu dijadikan asbab untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, ketika mendapat masalah, orang yang paling tinggi derajat keimanannya itu akan selalu mengucapkan hamdal, ya alhamdulillah, akan bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, alhamdulillah kasih masalah, alhamdulillah ini semuanya. Ya. Jadi hatinya akan selalu tenang. Kenapa? Karena paham bahwa apa yang terjadi itu atas ketentuan Allah. Kalau kita komplain, kalau kita marah, kalau kita tidak suka, berarti sama saja
kita komplain sama yang punya, sama Allah. Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Sementara seluruh yang terjadi itu Allah yang kendalikan. Gitu. Jadi kalau ayat-ayat ini kita perdalam ya, maknanya, kita bisa paham ya, lebih detail bagaimana mengamalkannya di kegiatan kita sehari-hari. Jadi kapanpun kita harus siap meninggal, karena kita tidak bisa lari ya. Mau bikin bunker, mau bikin apapun, pokoknya kita pasti akan mati ya. Kemarin saya dapat berita di mobil ya, di radio itu di Tasik sama di Garut ada yang kebakaran terus meninggal. Itu terjadi 4:30 gitu kejadiannya. Padahal kalau sehari-harinya bangun di sepertiga malam, bangun jam 2, jam 1 atau jam 3, itu kemudian tidak akan terbakar gitu, karena sudah bisa mengetahui duluan gitu, bisa melarikan diri. Tapi karena tidurnya mungkin lelah, terusnya tidak biasa bangun subuh, selama masih tidur, ya, akhirnya dibakar dan meninggal. Jadi kalau kita mengamalkan amalan sunnah setiap saat, yaitu akan ada kebaikan di dalamnya. Ya, ketika saya mempraktekkan ya, dengan amalan penampilan ya, di lingkungan sehari-hari itu sangat jauh berbeda ketika kita berpenampilan biasa-biasa. Ya. Kalau kita berpenampilan sunnah, ya, mengikuti apa yang disyariatkan, kita harus berpenampilan baik. Orang-orang juga jadi baik gitu ya. Terusnya kita juga menjadi malu karena penampilan kita. Ya. Jadi semuanya itu akan bisa rapi ya. Sholat juga bisa tepat pada waktu, jadi awal waktu, akhlak juga jadi baik, orang-orang juga jadi baik kepada kita ya. Ketika saya diberikan pekerjaan, misalkan kodoro ya, bermuamalah dengan seorang, mereka juga mudah dipercayakan gitu ya, bahkan sampai memberikan pembayaran 100% di awal gitu. Kalau dulu waktu zaman jahiliyah sebelum hijrah itu, untuk bisa mendapatkan pembayaran punya dapat DP gitu ya ke pemerintah, ke BUMN itu susah. Ya, susah sekali, harus dengan berbagai cara yang tidak halal ya, atau dengan menyuap. Tapi kalau saat ini, masya Allah, Allah kendalikan, ini dananya sudah 100% yang dapat, silakan ambil pekerjaannya dilanjutkan. Jadi semuanya Allah kendalikan gitu dengan mudah, dan memang seluruhnya akan dimudahkan dan menjadi baik gitu. Menjadi banyak masalahnya kalau kita mengamalkan sunnah. Makanya jangan sepelekan amalan-amalan sunnah ya. Nah, makanya besok kita amalkan saum Tasyu'a dan juga saum Asyura ya. Karena kita banyak dosa ya, di tahun-tahun sebelumnya, maka kita gunakan kesempatan yang mungkin kesempatan tersebut itu tidak akan kita temui lagi di tahun depan. Anggap ini adalah kesempatan terakhir yang kita alami ya. Jadi harus semangat terus mengamalkan ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah ya. Berikutnya di Quran surat Al-A'raf, surat 7 ayat 7 sampai 9. Surat 7 ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بما وكانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Dan kami tidak jauh dari mereka timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa bertimbangan kebaikannya berarti dua orang yang beruntung, dan barang siapa dengan timbangan kebaikannya maka mereka dua orang yang telah beruntung diri sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi seluruh amal-amalan yang kita lakukan selama di dunia ini akan ditimbang nanti di alam mizan. Ya. Allah beritakan kepada kita bahwa ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita itu tidak jauh dari mereka, dan nanti ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab, dan nanti seluruh apa yang kita amalkan di dunia ini ditimbang. Jangan sampai timbangan kita kebanyakan yang buruknya, ada yang tidak baiknya. Tapi kalau timbangan kita kebanyakan yang baik, maka kita akan masuk ke surga. Nah, jadi di hal hisab nanti itu adalah mizan, seluruh amalan-amalan yang kita amalkan selama ini, pastikan amalan baik yang akan bisa menyelamatkan kita ke surga. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai seluruh amalan yang kita lakukan itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Jadi ibadah semuanya sebetulnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu dengan kita sudah mengetahuinya, maka kita pelajari apa yang kita amalkan itu ada dasarnya. Karena hati kita, mata kita, telinga kita, itu akan dihisab seperti yang Allah sampaikan di Quran yang sama, surat yang sama, ayat 179. Setuju? Masih surat Al di ayat 179 di halaman 174 paling atas sebelah kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لا يبصرون بها ولهم عذاب لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون. Dan
sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lalu sampaikan bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Ya. Jadi kebanyakan penghuni neraka itu ya, jin dan manusia. Dan mayoritas manusia itu ya mereka orang yang fasik munafik yang memang mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Nah saat ini kita sedang berusaha berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang minoritas, ya, yang sedikit dan orang yang Allah pilih untuk bisa dijadikan kekasih Allah yang tidak tergolong dengan kebanyakan manusia tersebut. Ya. Jadi kenapa mereka menjadi bahan bakar api neraka? Karena mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan ya, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Terus mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita tidak menggunakan seluruh titipan Allah kepada kita dengan ayat-ayat Allah, maka kita tidak lebih baik daripada hewan ternak. Ya. Jadi kita lebih hina. Kenapa? Karena kita sebagai manusia sama Allah dikasih nafsu, dikasih akal. Ya. Tetapi binatang wajar mereka mengikuti hawa nafsunya karena mereka tidak diberikan akal. Ya. Tidak diberikan hanya hawa nafsu saja. Wajar binatang itu melakukan hal apapun sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau manusia, ya, manusia itu dikasih akal apabila hidupnya ya, mengikuti hawa nafsu seperti binatang, lebih hina daripada binatang. Ya, karena kita punya akal tapi tidak digunakan. Nah, itu kita coba memantaskan diri. Ya, kita yang dikasih akal, seluruh titipan yang Allah berikan kepada kita itu digunakan untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Dipastikan makanya ditambah koleksinya, Pak. Koleksinya terus ditambah, ya, ayat-ayat ditambah, artinya ditambah, ya. Sehingga ketika kita mengamalkan kehidupan ini sesuai dengan ayat-ayat Allah. Gitu ya. Dan berikutnya di ayat 176-nya di ayat 176 menurut sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada illal ardi wattaba'a hawa. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada illal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil qalbi. Famasaluhu kamasalil qalbi. Tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. In tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas.
Zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijelurkan lidahnya, dan jika kamu membayarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Shadaqallahul adzim. Ya, ini ya menyampaikan dari ayat sebelumnya, dilengkapi bahwa kalau orang yang hari-harinya ya, kita melibatkan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Orang yang hari-harinya mengamalkan ayat Al-Quran, Masya Allah, itu akan dengan sendirinya Allah tundukkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Masyaallah ma bisa mawati wa fil ardi jami'an min. Allah tundukkan semuanya untuk kepada orang yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ya, kalau sebaliknya kita hidup di dunia ini hanya cenderung untuk mengamalkan atau mengikuti hawa nafsu kita di dunia ini, kebanyakan mengikuti keinginan kita dalam melaksanakan kegiatan dunia daripada kegiatan yang bersifat akhirat, maka itu disampaikan di sini seperti anjing. Itu seperti binatang. Jadi kalau tadi lebih hina daripada binatang ternak, ya, ini lebih parah lagi. Maka ada di orang-orang yang di jalanan ya, ini bahasa ini tuh udah jadi bahasa sehari-hari ya, udah jadi kosakata disampaikan kebun binatang itu ada hari gitu. Ini ada sejarahnya. Jadi memang orang yang dibilang anjing, ada yang bilang monyet, itu ada di dalam Al-Quran yang sudah terjadi di zaman Rasul dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak menghayati atau mendalami Al-Quran ya, kita diumpamakan dalam hal ini seperti anjing ya. Nah, jadi jangan sampai ya alhamdulillah kita disamakan dengan anjing ya, karena tidak mendalami Al-Quran. Karena orang yang mendalami Al-Quran itu hanya sedikit sekali. Hanya orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang Allah berikan kepahaman ya. Bapak-bapak di sini yang sedikit ini menjadi orang pilihan Allah yang dijadikan kekasih Allah dan dimasukkan ke surga Allah. Itu baru kita menyikapi masa lalu dengan istighfar. Belum kita menyikapi masa ini nanti dengan bersyukur ya, dengan syukur. Terus nanti menyikapi masa depan dengan basmalah. Nanti ayat-ayatnya kita akan melihat lagi mungkin di lain kesempatan ya, apabila Allah mengizinkan kita bertemu kembali ya gitu. Jadi kalau kajian yang saya itu kadang-kadang bersambung gitu kan, waktunya tidak cukup ya, makanya materi yang sebelumnya bisa lupa lagi, jadi belum sempat dikualikan upload, ini kehapus. Jadi insyaallah walaupun sedikit ya yang kita tadaburi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, mudah-mudahan bisa menjadikan kedakwaan kita kepada Allah semakin meningkat.
mudah-mudahan menjadi asbab kita nanti kalau meninggal menjadi husnul khotimah. Dengan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.